Banyak sekali perusahaan kosmetik raksasa di luar sana yang meraup keuntungan hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, hanya dari menjual rasa tidak percaya diri. Para lansia yang takut terlihat tua, padahal alam semesta ini sudah menyediakan ramuan alami yang bisa menutrisi sel pigmen dari dalam tanpa pernah merusak kulit kepala akibat paparan bahan kimia keras, pewarna rambut, yang sering memicu datangnya masalah botak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Tahukah Bapak Ibu bahwa sebotol kecil cat rambut kimia yang rutin dioleskan ke kulit kepala setiap bulan, itu sesungguhnya mengandung racun amonia yang diam-diam menyerap masuk ke dalam aliran darah, lalu perlahan-lahan merusak fungsi organ hati serta ginjal, tanpa pernah kita sadari efek jangka panjangnya kelak. Halo Sobat Sehat semua, selamat datang kembali di saluran kesayangan kita. Saluran Sobat Sehat Penyakit, dalam bersama saya Dr. Irfan Ali, yang akan selalu setia menemani waktu luang Bapak Ibu. Sebelum kita mulai membahas cara menghitamkan rambut ini secara alami, saya mengajak Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, agar keluarga sehat kita ini semakin bertambah besar kekeluargaannya di hari esok harinya. Saya juga ingin kita semua bisa saling mengenal lebih dekat satu sama lain melalui kolom komentar di bawah video ini. Silakan Bapak, Ibu tulis dengan mengetik kalimat saya, siap merawat mahkota rambut secara alami. Dan tolong sebutkan juga dari kota mana Bapak Ibu berasal agar saya tahu sejauh mana sapaan hangat dari saluran ini terbang menjangkau keluarga sehat kita di seluruh pelosok wilayah Nusantara tercinta. Tanpa bertele-tele lagi, mari kita persiapkan diri untuk menyimak rentetan informasi penting ini. Silakan Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu minuman hangat kesukaannya, mungkin segelas teh tawar hangat, dan jangan lupa siapkan juga camilan sehat seperti ubi rebus, pisang rebus, atau kacang tanah rebus, agar obrolan kesehatan kita pada hari ini terasa semakin amat santai, amat nyaman, dan amat mudah untuk dipahami selalu oleh akal. Mari kita mulai obrolan asik kita hari ini dengan membayangkan helai rambut kita ini seperti sebuah pabrik tinta kecil yang terus beroperasi di bawah kulit kepala. Saat kita masih muda, pabrik tinta bernama melanosit ini bekerja amat sangat giat memproduksi zat warna hitam yang pekat. Zat warna hitam inilah yang kemudian dipompa masuk ke dalam setiap helai batang rambut yang baru saja menembus tumbuh, memanjang ke atas. Namun, seiring bertambahnya usia pabrik tinta kecil ini, perlahan mulai kehabisan bahan baku utama dan mesin-mesinnya mulai berkarat kusam akibat kelelahan luar biasa. Ketika mesin pabrik rusak, maka rambut yang tumbuh keluar tidak lagi terisi tinta hitam, melainkan menjadi transparan bersinar putih, yang sering kita sebut sebagai uban. Jika kita paksa mengecatnya dari luar itu, sama saja dengan tindakan mengecat tembok lapuk. Sekarang, mari kita duduk santai dan membahas 3 bahaya utama secara amat rinci jika kita terus-menerus mengandalkan rutinitas cat kimiawi. Pertama, mari kita perhatikan secara saksama proses terjadinya peradangan parah pada pori kulit. Coba bayangkan sejenak, Bapak, Ibu sedang menuangkan cairan pembersih lantai yang sangat tajam dan panas tepat ke atas permukaan kulit tipis di balik helai rambut kepala secara sengaja. Seperti itulah kira-kira gambaran nyata yang rutin terjadi setiap kali krim pewarna buatan itu bersentuhan langsung dengan kulit kepala. Bahan kimia keras itu perlahan-lahan mengikis lapisan lemak pelindung alami pada kulit, sehingga membuat pori-pori terbuka lebar dan terbakar. Proses pengikisan berulang ini memicu rasa gatal teramat hebat, kemerahan bernanah, hingga membuat rambut mudah tercabut lepas dari bagian akarnya. Kedua, kita juga harus memahami proses amat mengerikan dari penumpukan-tumpukan racun kimia di dalam sistem peredaran darah tubuh. Bayangkan kembali spons cuci piring di dapur yang sangat mudah menyerap air kotor di sekitarnya. Kulit kepala kita itu sifatnya amat sangat menyerap layaknya spons tersebut. Karena di bawahnya terdapat ribuan pembuluh darah kecil yang bermuara langsung memompa asupan darah ke arah jantung kita.
Dampak berantai dari racun yang meresap melalui spons kulit kepala ini nyatanya tidak hanya berhenti pada sistem peredaran darah semata. Volikel-volikel rambut tetangga yang sebelumnya masih sangat sehat perlahan-lahan akan ikut menyusut, mengecil akibat paparan racun amonia tersebut. Penyusutan massal pada ribuan kantong akar rambut ini, pada akhirnya, membuat helaian rambut baru selalu tumbuh dalam wujud sangat amat tipis. Di samping itu, kerusakan mikroskopis pada area permukaan kulit kepala akibat luka bakar bahan kimia seringkali memicu sebuah trauma psikologis yang tersembunyi. Banyak lansia yang pada akhirnya merasa sangat ketakutan dan stres luar biasa saat harus sekadar menyisir pelan rambut mereka di pagi hari. Hal ini disebabkan oleh rasa perih menyengat yang selalu muncul setiap kali ujung sisir menyentuh area kulit yang meradang. Ketiga, ada bahaya tersembunyi dari kerusakan struktur inti batang rambut yang memicu datangnya kebotakan permanen tak terhindarkan. Helai rambut kita itu ibarat sebuah tambang rajut yang tersusun dari ribuan benang serat protein amat sangat kuat. Pewarna buatan ini bekerja dengan cara merusak paksa lapisan sisik pelindung di bagian luar tambang tersebut, agar zat tinta kimia hitam bisa disusupkan masuk menyerap ke dalam. Akibatnya, lapisan pelindung luar rambut ini tidak akan pernah bisa menutup rapat kembali dengan sempurna dan perlahan membuat inti batang rambut menjadi sangat kering, rapuh, berlubang, lalu mudah patah bagai ranting dahan mati. Kebotakan perlahan akan mengintai menghantui masa senja. Bapak Ibu, karena kantong akar rambut di bawah kulit akhirnya menyerah dan mati kelelahan. Tidak sanggup lagi menumbuhkan helaian serat pelindung. Namun, Bapak Ibu sama sekali tidak perlu merasa panik, sedih, atau ketakutan secara berlebihan, karena pada momen hari yang amat baik ini, saya akan membagikan sebuah rahasia, perawatan alami warisan dari para leluhur Nusantara. Kita bisa mulai memanfaatkan keajaiban nutrisi dari biji ketumbar asli dapur dan teh hitam celup sisa di rumah sebagai ramuan ajaib penumbuh zat melanin rambut tanpa satupun efek samping yang parah. Kombinasi dua bahan alami ini sungguh amat istimewa kinerjanya karena biji ketumbar utuh amat kaya akan kandungan mineral tembaga alami berkualitas tinggi. Tembaga ini merupakan bahan baku pemicu utama bagi sel pabrik melanosit untuk kembali aktif meracik cairan pewarna rambut di bawah kulit. Sementara teh hitam kaya akan pigmen gelap alami yang bantu samarkan warna, memutih uban langsung dari menempel pada sisi terluar. Selanjutnya saya akan segera memandu Bapak Ibu secara langsung mempraktekkan langkah demi langkah tentang cara meracik dan membuat ramuan subur penghitam ini dengan sangat teliti detail. Tolong siapkan lembar catatan kecil jika memang dirasa perlu pada hari ini. Pertama-tama silakan Bapak Ibu segera siapkan 3 sendok makan penuh biji ketumbar utuh yang amat wangi, lalu cuci bersih menggunakan saringan di kucuran air. Kedua, siapkan 1 kantong teh hitam celup merek apa saja, asalkan tidak mengandung rasa campuran aneka sari buah-buahan. Siapkan panci kecil di atas kompor, lalu tuangkan 3 gelas belimbing air bersih ke dalamnya. Masukkan biji ketumbar dan teh hitam celup tersebut, bersamaan lalu nyalakan kompor dengan besaran api paling kecil saja, agar nutrisi alami tembaga di dalam biji ketumbarnya tidak rusak akibat besaran suhu panas. Ketiga, biarkan rebusan campuran tersebut mendidih amat sangat pelan selama kurang lebih 15 menit lamanya, hingga warna air berubah menjadi coklat tua kehitaman yang amat sangat pekat. Matikan kompor, lalu diamkan panci itu semalaman penuh dengan kondisi tutup panci sedikit terbuka celah agar uap panas keluar leluasa. Proses mendiamkan rebusan semalaman inilah kunci rahasia utama agar semua zat pigmen penting keluar. Keempat, di waktu pagi harinya, saring air rebusan tersebut ke dalam botol semprot bersih atau sebuah mangkuk kecil berpenutup. Cara penggunaannya amat sangat mudah, yaitu semprotkan atau usapkan air ramuan ini secara merata dari kulit kepala hingga ke seluruh bagian ujung rambut. Pijat amat pelan selama 5 menit lalu diamkan meresap selama 1 jam penuh sebelum Bapak Ibu membilasnya bersih dengan air biasa yang sangat sejuk. Selain rutin mengaplikasikan ramuan ajaib ketumbar dan teh hitam ini, Bapak Ibu juga amat perlu memperhatikan besaran suhu air
saat sedang mandi mencuci rambut setiap harinya. Mengguyur kulit kepala menggunakan air yang terlampau sangat panas akan dengan cepat meluruhkan lapisan minyak pelindung alami pada helai rambut. Hal ini tentu akan membuat proses penyerapan nutrisi tembaga dari ramuan herbal kita menjadi terbuang sia-sia. Kebiasaan amat sepele berikutnya yang sering tanpa sadar merusak perjuangan kita merawat rambut adalah ragam cara mengeringkan kepala sehabis mandi basah. Tolong jangan pernah lagi menggosok-gosokkan handuk secara amat kasar ke arah rambut yang basah kuyup. Rambut dalam kondisi basah adalah rambut yang berada pada titik paling rentan, mudah patah hancur lepas. Cukup tepuk-tepuk perlahan helai rambut menggunakan kain lembut menyerap. Bapak Ibu sekalian, yang sangat saya sayangi, tolong jangan pernah meremehkan dampak buruk dari sengatan cahaya terik matahari siang hari terhadap sisa-sisa pigmen warna di kepala kita. Paparan terpaan sinar ultraviolet yang amat tajam menyengat mampu menembus batang rambut dan perlahan-lahan membakar, memecah sisa cadangan warna hitam. Jika harus terpaksa beraktivitas di luar ruangan, tolong selalu biasakan memakai topi pelindung. Sekarang mari kita sama-sama luruskan beberapa mitos anggapan keliru yang sering beredar luas di tengah obrolan masyarakat kita mengenai masalah kemunculan helaian rambut beruban ini. Mitos keliru pertama mengatakan bahwa tindakan mencabut sehelai uban akan membuatnya tumbuh bertambah banyak 10 kali lipat. Ini merupakan kesalahan amat besar, karena folikel akar rambut itu bekerja mandiri tanpa menularkan warna pada sekitar. Mitos keliru 2 selalu menyebutkan bahwa masalah kumpulan uban di kepala hanya bisa muncul karena faktor banyak pikiran atau stres hutang yang menumpuk. Faktanya, munculnya helaian uban mayoritas dipengaruhi amat kuat oleh faktor genetik keturunan silsilah keluarga dan minimnya asupan mineral tembaga dari piring makan harian kita. Uban pasti akan datang, namun kita tetap bisa merawat serta menunda laju kedatangannya selalu. Untuk segera memastikan kondisi kesehatan rambut kepala Bapak Ibu pada hari cerah ini, mari kita bersama lakukan sesi tes pemeriksaan fisik yang ringan, bersama persis saat ini juga di tempat duduk bersantai masing-masing. Silakan Bapak Ibu duduk tegak bersandar nyaman, lalu coba sisir helaian rambut bagian depan menggunakan 10 jemari tangan. Dari arah dahi ditarik memanjang ke belakang secara amat pelan dan lembut, menyusuri kulitnya. Bagus sekali. Bapak Ibu hebat. Sekarang secara perlahan-lahan, mohon periksa sela-sela jari tangan yang baru saja digunakan untuk menyisir menyapu helai rambut kesayangan. Apakah ada banyak helaian rambut yang tersangkut dan tercabut lepas begitu saja, menempel lengket di jemari jari? Silakan segera dicoba sekarang juga amat pelan-pelan saja, agar rambut yang sehat akarnya tidak ikut tertarik paksa tercabut dan malah menjadi luka. Saya akan selalu memberi jeda waktu, hening sejenak, agar Bapak Ibu bisa meresapi dan menghitung jumlah hitungan kerontokan tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Apakah ada helaian tipis kusam rapuh yang patah tertinggal di area tangan? Jika jumlah kerontokannya masih di bawah hitungan 5 helai, maka patut banyak bersyukur, karena akar rambut di kulit Bapak Ibu dalam kondisi amat sangat kuat sehat, dan hanya perlu nutrisi ringan. Namun jika kerontokan helaian, rambutnya sangat banyak berjatuhan menutupi ubin lantai, bahkan disertai dengan taburan serpihan putih ketombe yang sangat mengering, maka itu tandanya pabrik folikel Bapak Ibu sedang amat kelaparan, merana kurang asupan gizi. Jangan langsung segera diwarnai bahan kimia keras, karena hal tersebut hanya akan selalu mempercepat detik-detik menuju peristiwa kebotakan kulit kepala depan secara pasti terjadi. Berbicara mengenai kerontokan parah memilukan tersebut, saya jadi teringat pada kisah kelabu seorang pasien. Saya sebut saja namanya Ibu Titi, seorang pesiunan perawat yang amat baik hati, berusia 62 tahun. Beberapa tahun yang lalu, Ibu Titi sering merasa sangat tidak percaya diri saat arisan rutin kumpul keluarga, karena rambutnya sudah sangat memutih cerah. Beliau mulai rajin mengecat rambutnya mandiri di dalam kamarnya. Hari demi hari terus berganti. Ibu Titi selalu memaksakan jadwal oles krim pewarna. Sangat pekat itu. Setiap pergantian hari Minggu. Awalnya kulit kepalanya terasa panas perih menyengat, yang selalu beliau abaikan
karena tergoda indahnya pesona rambut hitam legam yang sesaat. Kesalahan fatal inilah yang terus menutupi sirina tanda bahaya kerusakan. Suatu pagi ketika beliau sedang mandi, bilas cuci rambut segenggam tebal, rontok luruh. Puncak musibah menyedihkan terjadi pada keesokan harinya saat bagian tengah area kepala ibu. Titi terlihat sangat pitak melebar jelas, dan kulitnya meradang merah berair parah, akibat luka bakar bahan pemutih yang amat buatan. Beliau menangis sejadi-jadinya di ruang praktik. Saya meratapi hilangnya mahkota kebanggaan sebagai seorang wanita seutuhnya. Luka bakar kimiawi ini memerlukan waktu pemulihan olesan salep, pengobatan 1 tahun. Dari bedah kisah nyata perjalanan Ibu Titi ini, kita bisa memetik belajar membedah letak kesalahan paling mendasar, yaitu sebuah tindakan amat serampangan, memasukkan racun perusak demi ilusi kecantikan yang hanya mampu bertahan di batas permukaan sesaat, mengoleskan zat asing tak dikenal secara membabi buta ke pori. Berdarah merupakan perjudian mengerikan yang mempertaruhkan fungsi keutuhan kulit kepala dan sisa keindahan tampilan. Sebelum kita secara perlahan melanjutkan perjalanan ke sesi segmen tanya-jawab sangat singkat, yang selalu dinanti-nantikan para penonton, saya sangat ingin untuk selalu mengingatkan kembali, khusus bagi Bapak, Ibu, yang barangkali belum sempat menekan tombol subscribe, maka mari segera bergabung pada momen sekarang juga, agar kita terus rutin berbagi ragam ilmu alami. Nah, Dr. Irfan Ali, saya mau tanya soal cara simpan sisa ramuan sisa. Sebuah lontaran pertanyaan pertama dari penonton yang dinilai amat sangat cerdas sekali. Selama proses penyimpanan sisa cairan racikan ramuan ketumbar dan teh hitam ini, Bapak, Ibu amat disarankan untuk menyimpannya di dalam botol kaca. Bersih, bertutup rapat, dan segera letakkan di dalam ruang pendingin kulkas pada area terbawah. Ramuan murni tanpa pengawet bahan sintesis ini hanya mampu bertahan segar selama batas waktu 3 hari penuh. Nah, Dr. Irfan Ali, saya mau tanya kembali tentang apakah cairan olesan pewarna hitam ini juga dijamin aman jika tak sengaja menetes deras masuk ke mata saat sedang membilas. Pada prinsip dasarnya, ramuan rebusan teh dan biji ketumbar organik ini amat ramah bagi jaringan sel tubuh manusia dan tidak akan pernah membuat lapisan bening mata melepuh rusak. Namun, jika tanpa sengaja cipratan menetes, segera bilas mata dengan air bersih. Pertanyaan terakhir hari ini, nah Dr. Irfan Ali, saya mau tanya, bolehkah ramuan penumbuh pigmen ini selalu dipakai bersamaan, dicampur dengan jelai lidah buaya, murni dari tanaman kebun? Jawabannya amat sangat dianjurkan sekali, karena gel daging lidah buaya punya sifat alami mendinginkan akar rambut dan memberikan lapisan pelembab istimewa yang akan mengunci nutrisi mineral ketumbar agar tidak cepat menguap pergi saat terpapar panas. Sampailah kita pada batas penghujung waktu, acara obrolan yang teramat panjang dan dirasa amat sangat berharga nilainya pada kesempatan di siang hari ini. Simpulan pesan moral paling besar dari momen perjumpaan amat indah kita, bahwasanya raga rentan tubuh kita, termasuk mahkota, helaian rambut putih di kepala murni, adalah sebuah amanah, anugerah proses pendewasaan. Hidup yang harus terus selalu dirawat dengan penuh kelembutan, rasa syukur. Saya selalu memohon dengan amat sangat mendalam kepada seluruh Bapak Ibu penonton yang dinilai amat penuh budiman, mari bersama kita segera jadikan tindakan mulia, berbagi, membagikan tautan video edukasi ini ke dalam ragam grup obrolan WhatsApp kumpul keluarga atau grup arisan rekan lansia sebagai bentuk wujud nyata ladang sedekah ilmu bermanfaat bagi sesama kawan. Cukup dengan satu sentuhan klik layar, maka kebaikan luas tersebar. Tanpa berlama-lama dan tanpa bertele-tele lagi, sesaat setelah Bapak, Ibu rampung tuntas membagikan link tautan video penuh manfaat alam semesta ini, mari kita bersama menunduk menutup momen perjumpaan berharga ini. Ya Tuhan yang Maha Penuh Kasih, sudi kiranya berikanlah limpahan kedamaian, hati kesabaran jiwa, dan karunia kesehatan amat paripurna di usia senja,
kepada para seluruh Bapak Ibu yang tulus menonton hari ini. Salam amat sehat.